Seperti itulah kurang lebih seorang feeling introvert. Mereka memiliki cikal bakal gitu ya, untuk memimpin. Alangkah lebih baiknya hal yang ditangkap oleh orang tua dan disadari oleh dirinya dan diasah untuk menjadi seorang pemimpin yang positif, yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian arah mereknya yaitu pada kepemimpinannya, sehingga dia membutuhkan platform, dia mau menjadi sebuah figur. Jadi arah mereknya adalah figur dirinya. Jadi kita dengarkan azan dulu. Fobia terhadap uang yaitu juragan. Jadi maksudnya di sini adalah orang feeling itu karena memiliki karisma dan kepemimpinan yang lebih dominan, dia itu cenderung itu untuk bossy, ngebos gitu ya. Nah, transaksional yang dia dapatkan itu digunakan untuk menambah power kepemimpinannya dia. Jadi menambah positioning dia sebagai pemimpin. Jadi ketika ini salah satu yang perlu diwaspadai yaitu ketika orang FI yang sedang dianggap sebagai pemimpin, dia melakukan pengaruh dengan segala kebaikannya dengan harapan untuk semakin menambah memperkuat positioning dia sebagai pemimpin. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi positifnya dia memiliki semakin dia mendapatkan profit gitu ya, maka dia akan menjadi seorang yang semakin berpengaruh gitu, berpengaruh kepada orang lain. Jadi itu bisa menjadi dua sisi mata uang ya. Kemudian kekuatan jasmani karena orang ini itu secara anatomi memiliki kekuatan paru-paru sehingga pernafasannya itu dalam. Tetapi perlu diwaspadai adalah penyakit pernafasan. Oleh karenanya olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang sifatnya pernafasannya seperti orang nafas ya, seperti renang gitu ya, kemudian lari jarak jauh bukan lari sprint ya, tapi lari jarak jauh untuk memperkuat daya tahan pernapasannya gitu. Nah, ini juga terkait dengan fungsi tubuhnya, stamina jarak panjang. Beda dengan orang intuiting yang jaraknya pendek-pendek tetapi tenaganya meledak-ledak. Orang feeling latihannya pelan gitu ya, tetapi membutuhkan nafas yang panjang gitu. Nah, personality yang ciri khas personality-nya nanti akan kita bahas ya, ada 10 ciri personality-nya. Nah, kata kuncinya adalah ini merasakan pernapasan, memimpin, dan dicintai.
Jadi dia ingin dicintai. Apa yang dia lakukan, pengaruh-pengaruhnya itu sebagai sebuah upaya baginya untuk lebih dicintai oleh orang lain, seperti itu. Jadi seorang pemimpin yang feeling itu sangat senang ya ketika dia didengarkan. Dia juga senang mendengarkan. Nah, ini cara belajarnya mendengarkan di kelas, rekam MP3, kemudian mengulang-ulang sampai mendapatkan feel-nya, gitu ya. Kemudian meningkatkan minat belajar dengan cara mengkaitkan, gitu ya, suatu materi pembelajaran dengan satu hal yang sifatnya menyentuh emosi. Contoh misalnya kita mau mengajarkan tentang gravitasi gitu ya kepada seorang anak-anak gitu ya. Maka bisa dikaitkan sama peristiwa mungkin eh, gempa bumi gitu, jatuhnya pesawat gitu, bagaimana korban-korbannya, bagaimana banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia dan sebagainya, yang sedang harus ditolong, yang merasakan kehilangan orang yang dicintai. Nah, seperti itu ketika kita lekatkan emosi itu akan lebih mudah nempel. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengingatkan lagi, nanti kita bisa kaitkan itu loh yang